pagi teman-teman. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Saya selaku pemimpin kelompok kali ini mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan KKP kita atau konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita melakukan absensi terlebih dahulu agar kita tahu siapa saja yang hadir. Mulai dari, langsung tanda tangani saja ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Saya bawakan dalam ajaran agama Kristen Protestan. Untuk teman-teman yang berbeda agama dengan saya, berdoa dalam hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu hingga kami dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok kami. Tuhan, nantinya kami akan membahas setiap permasalahan pribadi yang kami alami, yang kami tidak dapat selesaikannya sendiri, Bapak. Kami akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Berkatilah kegiatan ini dari awal sampai akhir kegiatan. Tuhan, banyak sekali dosa yang telah kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Kami memohon ampunilah kami agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak menerima setiap berkat yang daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan KKP, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih kegiatan konseling kelompok itu. Jadi, konseling kelompok adalah salah satu kegiatan layanan di mana nantinya kita akan membahas setiap permasalahan pribadi yang kita alami untuk kita pecahkan bersama-sama, bersama-sama melalui solusi-solusi dari teman-teman sekalian. Di dalam dinamika kelompok. Oke, selanjutnya setelah kita tahu pengertiannya, kita harus tahu juga tujuan dari kegiatan konseling kelompok ini. Jadi tujuannya itu selain untuk mengentaskan setiap permasalahan yang teman-teman miliki, konseling kelompok ini juga bertujuan untuk mengembangkan karakteristik pribadi dari teman-teman seperti berani mengungkapkan pendapat, berani bertanya, berani berbicara di depan umum, selanjutnya bertegas rasa begitu. Selanjutnya setelah kita mengetahui tujuannya, kita juga harus tahu latar belakang terlaksanakannya kegiatan KKP ini. Jadi latar belakangnya itu karena adanya masalah pribadi yang dialami oleh setiap anggota kelompok yang dimana masalah itu tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Jadi karena itulah kita melaksanakan kegiatan KKP ini agar permasalahan yang teman-teman alami dapat kita pecahkan secara bersama-sama. Selanjutnya setelah kita mengetahui tentang latar belakang, kita harus tahu cara pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini. Jadi cara pelaksanaannya itu yang pertama, nanti setiap anggota kelompok itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan atau mengemukakan setiap permasalahan yang teman-teman alami. Selanjutnya, ketika ingin menyampaikan pendapat, seperti biasa kita harus angkat tangan terlebih dahulu dan tidak boleh memotong pembicaraan atau ketika temannya sedang berpendapat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui cara pelaksanaan, kita harus tahu asas-asas apa yang ada di dalam kegiatan konseling kelompok ini. Jadi asasnya itu ada 5. Ada yang tahu? Jika tidak, saya akan jelaskan. Ya, tadi Dina dulu asas kesukarelaan. Ya, betul. Ada lagi, Dina? Asas keterbukaan. Betul. Angel? Asas kekinian. Mona? Atau ada siapa lagi tadi? Ya? Iya, betul, normatifan. Ada lagi? Tidak. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari kerahasiaan karena ini masalah pribadi. Jadi, asas kerahasiaan itu menyuruh kita untuk merahasiakan setiap pembahasan pribadi yang kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini. Jadi, di luar dari anggota kelompok di sini tidak boleh mengetahui setiap pembicaraan kita. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang dimana maksud asas ini kita harus sukarela dalam mengikuti kegiatan kelompok ini, konseling kelompok ini, tidak boleh karena paksaan ataupun ancaman atau
suruhan dan segalanya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, ketika kita sudah sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, itu artinya diharapkan kita terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang kita alami dan bagaimana perasaan kita gitu, atau pendapat-pendapatnya harus terbuka saat kita menyampaikannya. Selanjutnya itu ada asas kekinian. Nah, asas kekinian ini maksudnya pembahasan yang kita bicarakan di sini atau permasalahan yang kita bahas di sini harus bersifat kekinian, atau dengan kata lain benar-benar sedang teman-teman rasakan. Yang selanjutnya ada yang terakhir itu asas kenormatifan. Seperti biasa, teman-teman pasti sudah tahu asas kenormatifan itu artinya kegiatan ini dari awal sampai akhir harus mengikuti norma-norma yang berlaku di negara kita, ya, terutama di kegiatan konseling kelompok. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita bermain game terlebih dahulu untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan juga mengakrabkan diri antara satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan bermain game. Nama gamenya itu adalah konsentrasi nama. Nah, jadi game ini bertujuan untuk mengakrabkan kita satu dengan yang lain dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, jadi langkah-langkah gamenya itu adalah yang pertama itu kita menempuh paha seperti ini. Seperti itu. Nah, ketukannya itu di samanya. Nah, jadi kita menyebutkan nama teman-teman kita itu secara acak, kecuali yang paling terakhir itu dia bebas mau menyebutkan nama siapa saja. Nah, contohnya itu Cecil, Mona, seperti itu. Oke, sudah paham? Paham. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Cecil, Angel, Desi, Mona, Wina, Dina. salah. Oke, kita ulang karena ada yang salah. Oke. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Cecil, Kian, Dina, Dina, Mona, Desi, Wina. Wina, Angel. Oke teman-teman, apakah kalian semua sudah siap mengikuti kegiatan ini? Oke, sebelum itu sudah dijelaskan tentang asas. Saya hanya menegaskan kembali tentang asas tersebut, yaitu ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kenormatifan, asas kekinian, dan juga asas kesukarelaan. Nah, sebelum itu kita akan mengucapkan janji. Nah, jadi saat kita mengucapkan janji, kita juga mengucapkan nama kita juga. Jadi seperti saya Dina, saya berjanji, terus diulangi begitu, baru selanjutnya berbarengan. Oke. Kita agak kita. Oke. Saya Dina Oliana, saya akan berjanji. Saya Siti Widiasi, saya akan berjanji. Saya Desi Simanjuntak, saya akan berjanji. saya Christian Jennifer, saya berjanji. Saya Jamila Iskandar akan berjanji. Saya Indra Masna akan berjanji. Saya Cecil Francisca akan berjanji. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan juga merahasiakan semua yang ada tentang keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh kelompok atau orang lain. Terima kasih. Baiklah, mari kita bahas masalah kita satu-satu. Yang pertama, sesuai kesepakatan itu masalah tentang mudah stres. Siapa
Oke. Teman-teman silakan dengarkan Mona. Mona, silakan ceritakan secara rinci apa yang Mona alami. Saya itu sangat mudah stres PK karena mudah kepikiran dari setiap hal atau sesuatu yang orang-orang bicara tentang saya PK. Terus saya tidak bisa mengendalikan emosi saya PK dan tidak percaya diri tidak percaya diri. Terus setiap orang-orang ngomong pada saya atau termasuk kalau lebih ke saya jadi kepikiran PK juga saya stres. Baik. Teman-teman sudah mendengarkan permasalahan dari Mona? Sudah. Lalu teman-teman semuanya, kenapa masalah Mona itu bisa terjadi? Apa faktor penyebabnya? Ya, silakan dari Angel terlebih dahulu. Itu karena Mona itu dia sulit untuk mengendalikan emosinya terhadap suatu hal. Oke, baik. Selanjutnya, Begitu karena tekanan tugas pekerjaan atau tugas kuliahnya itu sangat tinggi. oke, selanjutnya Cecil. Mungkin saja karena itu banyak masalah. Banyak masalah. Oke, selanjutnya Nina. Kalau menurut saya itu karena terlalu banyak berpikir dan juga kurangnya waktu untuk istirahat. Baik, ada lagi? Sudah. Menurut faktor-faktor yang disebutkan teman-teman, apakah Mona memang mengalaminya? Memang betul terjadi faktor-faktor ini? Betul PK. Baiklah, betul kan? Menurut teman-teman sekalian, apa solusi yang dapat teman-teman berikan kepada Mona? Saya Oke, semua kita dari ujung aja. Dari Tian, silakan. Sudah. Dengan beralih dengan ke aktivitas lain mereka seperti berolahraga, bermain game. Jadi itu Ya. Jadi solusinya itu adalah dengan Mona itu harus mengenali kemampuan diri sendiri dan bisa mengendalikan emosinya. baik. Selanjutnya Wina, agak dijelaskan ya. jadi sebaiknya Mona mencoba cerita kepada teman terdekatnya agar dia dapat merasa lega. Baik, selanjutnya Cecil. Sama juga PK dengan mungkin mulai berbagi cerita dengan sesama agar masalah-masalahnya itu tidak menumpuk di pikiran sehingga membuat dia stres. Oke, silakan Nina. Kalau menurut saya solusinya yaitu memperbanyak refleksi diri dan juga istirahat yang cukup. Oke, apakah Mona bisa menerima solusi dari teman-teman? Bisa Ah, jika sudah diterima, silakan Mona sampaikan komitmen Mona. saya berkomitmen akan merubah semuanya dan mengelola emosi atau stres dengan baik dan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak negatif stres pada kesehatan mental dan fisik dan saya akan menerima solusi-solusi dari teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Mona sudah mau berkomitmen. Berarti selesailah kita bahas permasalahan yang pertama. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Baik, kita akan membahas masalah yang kedua yaitu terlalu sering tidur. Siapa yang mempunyai masalah ini? Saya Oh, ya. Bisa diceritakan masalahnya? jadi saya tuh terlalu sering tidur dan juga saya selalu merasa ngantuk yang berlebihan. Padahal kalau misalnya lagi beraktivitas, lagi berolahraga atau kesibukan yang lain, saya itu biasa aja. Namun saat misalnya mendengarkan presentasi di kelas atau menunggu sesuatu yang lama banget, saya merasa ngantuk. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Bina. Buat teman-teman sekalian, ada masukan faktor penyebab yang terlalu sering tidur? Kita bikin berurutan mulai dari Tian ya. Faktor penyebabnya itu gaya hidup tidak seimbang. Lanjut. Saya faktor penyebabnya itu karena Dina itu terlalu banyak melakukan aktivitas sehingga dia bisa kelelahan.
karena kurang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau melakukan kegiatan yang menyibukkan diri. Kalau menurut saya, karena itu udah jadi kebiasaan yang dibiarkan terlalu lama. Mungkin ada masa dimana Gina itu memang lagi mau bermalas-malasan. Terima kasih. Apakah Dina setuju dari teman faktor penyebab dari teman-teman saya? Setuju. Oke. Selanjutnya solusi apa yang teman-teman berikan kepada Dina? Ada yang solusi yang seperti urutan lagi sepertian? Saran saya untuk mengatur gaya hidup. Ya, oke. Dina itu dengan harus banyak meminum air putih supaya dia tidak dehidrasi dan karena banyaknya dia minum itu jadi dia tidak menyebabkan cepat ngantuk. Jadi sebaiknya Dina itu harus terbiasa berolahraga dan menyibukkan dirinya. Kalau menurut saya solusinya itu Dina harus bisa mengalihkan perhatiannya mencari kegiatan lain supaya tidak ngantuk. Kalau menurut saya mungkin dia itu bisa melakukan kegiatan, maksudnya tidak memberhentikan kegiatan itu dengan belajar. Oke, terima kasih. Apakah Dina dapat menerima solusi-solusi dari teman? Dapat betul. Oke, terima kasih. Terus komitmen apa yang Dina lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Oke, komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan lebih sering berolahraga dan juga banyak minum supaya tubuh saya tidak dehidrasi, agar tubuh saya tetap terjaga. Terima kasih, Dina. Kita lanjutkan ke permasalahan yang ketiga. Jadi masuk ke masalah selanjutnya yaitu tentang sulit tidur. Siapa yang mempunyai masalah tersebut? Saya Boleh diceritakan jadi itu masalahnya? berawal dari mungkin semenjak saya menjadi anak kos karena jadwal saya jauh dari orang rumah. Nah karena sampai SMA itu saya di rumah, gitulah. Intinya sama menjadi anak kos. Gak apa-apa, ini permasalahan. Karena mungkin saya belum bisa terbiasa dan belum bisa berdamai dengan suasana di kos, jadi saya sulit tidur. Oke, baik. Menurut teman-teman, apa faktor penyebab Cecil ini susah tidur? Saya PK. Saya. Urutkan aja dari Christian. Mungkin gara-gara terlalu banyak pikiran mereka, jadi dia itu stres sampai dia itu pikirannya kemana-mana, jadi nggak bisa tidur beda. Oke, selanjutnya. Jadi itu faktor penyebabnya itu adalah karena lingkungan tempat tidurnya itu kurang nyaman mereka dan karena adanya perubahan posisi tempat tidur. Oke. Jadi faktor penyebabnya itu karena terlalu stres akibat pekerjaan atau tugas dari kuliah. Baik, selanjutnya. Menurut saya karena terbiasa begadang. Mana? Sama juga seperti teman-teman mereka gangguan lingkungan sekitar. Oke. Jadi kan sudah teman-teman perlihatkan faktornya. Solusi apa yang tepat untuk masalah dari Cecil? Urutkan aja. Dari Mona. Pastikan kamar itu suasananya tenang, sejuk dan nyaman. Selanjutnya. Iya. Menurut saya mau Cecil bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan atau melakukan olahraga supaya malam itu bisa tidur dengan nyenyak. Menurut saya sebaiknya Cecil melakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau segala macam agar membuat dirinya lebih rileks dan tenang. Nah, selanjutnya. Menurut saya solusi untuk Cecil itu adalah Cecil itu harus menciptakan lingkungan tempat tidur itu yang nyaman dan kalau bisa jangan menggunakan gadget minimal 1,5 jam sebelum tidur. Oke. Kalau saran saya itu sebelum tidur Cecil itu berdoa dulu dan mencari posisi yang nyaman untuk tidur.
sudah dijelaskan solusinya. Komitmen apa yang akan saya lakukan setelah mengetahui solusi dari teman-teman? Nah, jadi saya akan berkomitmen untuk mulai terbiasa dengan suasana kos. Selain itu, saya akan juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang melelahkan agar saya sangat lelah dan di malam hari itu saya bisa beristirahat dan tidur. Dan selain itu, saya juga akan melakukan relaksasi agar membuat pikiran saya tenang. Baik, terima kasih untuk sesi. Kita lanjutkan pembahasan yang keempat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu adalah masalah tentang gampang lupa. Siapa yang bermasalah ini? Saya. Coba ceritakan. Jadi permasalahan saya itu terjadi beberapa tahun belakangan ini. Saya nggak tahu penyebabnya kenapa. Padahal dulu saya itu sering gampang banget ingat kayak total belanja itu saya ingat selalu tanpa harus saya bawa tas belanja gitu ya kan. Atau kunci yang saya taruh di meja aja saya gampang ingat kan, namun sekarang itu kayak gampang banget lupa. Contohnya kayak gini ya, saya kan mau makan nih ngambil nasi nih kan, tapi malah ke tempat lain pula yang saya ambil, malah panci pula yang saya ambil gitu. Jadi gitu permasalahannya mereka. Nah, jadi kita sudah mendengar masalah Wina. Jadi kira-kira apa faktor penyebab terjadinya masalah tersebut? Mulai dari Tian berurut. Oke, dari mana tadi? Udah. Oke. Oke, ya. Mungkin dikarenakan banyaknya pikiran. Saya karena Nina itu kurang fokus dalam satu hal dan gaya hidupnya itu yang tidak sehat. Menurut saya karena terlalu banyak hal yang diingat. Kalau menurut saya karena metode belajar ini coy-coy. Menurut saya Wina menggunakan gadgetnya terlalu berlebihan. Jadi banyak sekali ya faktornya. Oke, kira-kira apa solusi yang dapat kita berikan? Oke, dari Tian berurutan. Mungkin Wina bisa membuat sebuah catatan atau dari mana itu untuk mengingatkan dia untuk melakukan sesuatu. Solusi itu adalah Wina itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, seperti Wina itu bisa menggunakan makanan yang bergizi itu contohnya sayuran. Setelah itu buah, protein yang lemak, dan serta juga dengan cukup minum air putih. Kalau menurut saya sama seperti dia tadi, buat catatan kecil yang kecil-kecil aja dan berbentuk fisik maupun elektronik yang sekarang kita HP. Kalau menurut saya selain membuat catatan, kita bisa memberitahu orang lain tentang rencana kedepannya agar kita bisa bertanya. Kalau menurut saya pastikan untuk tidur yang cukup dan berkualitas untuk meningkatkan kemampuan otak. Nah, jadi sudah banyak sekali solusi yang diberikan oleh teman-temannya. Jadi apa komitmennya dengan Jadi saya berkomitmen untuk menjalankan solusi-solusi yang sudah teman-teman berikan. Saya akan mencoba untuk menjaga pola hidup yang sehat. Saya akan makan vitamin, mencoba makan sayuran dan buah-buahan, serta saya akan mengurangi penggunaan gadget dan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas topik yang kelima. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke topik yang kelima, yaitu kurang fokus pada suatu hal. Jadi di sini siapa yang memiliki topik ini? Dan, bisa diceritakan bagaimana masalahnya? Jadi kenapa topik ini saya pilih karena saya itu sering melakukan suatu hal PK. Jadi saya itu sering mengalami kesulitan fokus dalam satu hal atau satu teknik, dan saya itu sulit untuk mempertahankan perhatian saya terhadap sesuatu itu. Dan juga saya itu
suatu hal tersebut. Iya. Nah, jadi dari cerita Angel ini ada yang dapat memberikan faktor penyebab mengapa masalah ini terjadi. Diurutkan dari mana tadi ya? Kurangnya motivasi. Lalu Nina? Oke, hal ini bisa terjadi karena mungkin kamu lapar yang menyebabkan otak lambat berproses suatu kejadian. Nah, saya pernah kelelahan. Untuk saya karena Ya. Mungkin gara-gara kita itu berada di lingkungan yang kurang baik. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi masalah dari Angel ini? Ada yang berikan pendapat? Silakan dari mana dulu lagi ya? Tetapkan tujuan yang jelas. Solusinya mungkin dengan memantapkan diri dulu dengan tujuan yang harus dituju supaya kita bisa fokus. Menurut saya Angel harus istirahat yang cukup. ya sama seperti menurut saya Angel itu membuat tidak begadang lagi agar dalam tidurnya itu tidak cukup. Saran saya mencari lingkungan yang baik dan aman agar bisa fokus. Ya. Kita tadi sudah mendengarkan solusi penyebabnya dan apa komitmen yang akan Angel lakukan? Saya akan berkomitmen untuk melakukan segala solusi-solusi yang telah teman-teman berikan, seperti istirahat yang cukup, memperbaiki lingkungan saya, setelah itu mengurangi begadang, memperbaiki jam tidur saya, agar pikiran saya selanjutnya akan lebih baik lagi dan masalah yang saya alami ini tidak terulang lagi. Baik, terima kasih atas semuanya. Kita lanjut ke topik yang keenam. Baik teman-teman, kita selanjutnya akan membahas topik yang ke-6. Itu adalah selalu ragu-ragu. Nah, topik siapa yang paling relevan pada dirinya ini? Tadi siapa yang memilih? Saya pribadi. Iya. Coba ceritakan bagaimana masalah ini bisa terjadi pada kamu. Sebenarnya ini sudah terjadi dari kecil dan saya tidak tahu faktor penyebabnya PK. Jadi dari kecil itu saya sudah ragu-ragu apa dalam mengambil keputusan PK, apalagi kalau keputusan yang sulit. Jadi saya itu langsung merasa bimbang PK. Sudah? Nah, teman-teman, dari masalah yang sudah dijelaskan Tian tadi, apa sebenarnya faktor penyebab kenapa Tian itu bisa selalu ragu-ragu? Saya boleh Desi dulu. Takut mengambil keputusan. Ayo lanjut, ini. Kalau menurut saya ragu-ragu bisa terjadi karena kita merasa sesuatu yang kita lakukan itu dapat mempermalukan diri kita. Kurangnya dukungan dari orang-orang sekitar. Jadi faktor penyebab itu karena terlalu banyak pertimbangan segala hal. Karena kurang percaya diri. Nah, jadi banyak sekali ya faktor penyebab yang sudah teman-teman berikan. Selanjutnya itu ada solusinya. Solusi apa yang bisa kita berikan kepada Tian? Ayo. Sebaiknya Christian sebisa mungkin mengatur waktu dalam memutuskan sesuatu. Lanjut. Mungkin Tian itu bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia itu bisa. Lanjut. Tian bisa membiasakan diri belajar mengambil keputusan dari hal-hal yang kecil. Selanjutnya, Mungkin Christian lebih berpikir positif dan juga tidak mudah takut untuk mencoba sesuatu. Christian buat keputusan berdasarkan nilai dan prioritas pribadi sendiri. nah banyak juga ya solusi yang sudah teman-teman berikan. Nah, Tian, dari semua solusi ini apa komitmen kamu setelah tahu solusi yang diberikan? Jadi saya itu berkomitmen untuk dapat merubah diri saya dengan merubah sikap saya. Kalau menghadapi keputusan sulit, aku tidak akan langsung bimbang atau gimana, tapi akan langsung memilih dari salah satunya itu dan akan mementingkan kepentingan pribadi saya. Oke. Baik, kita akan melanjutkan topik kita yang selanjutnya.
Oke, jadi teman-teman kita akan masuk pada permasalahan yang ketujuh. Jadi permasalahan ketujuh itu kalau tidak salah tidak percaya diri ya. Jadi siapa yang punya permasalahan? Saya PK. Oh, oke, Desi. Jadi Desi bisa nggak ceritakan kenapa Desi memilih permasalahan ini untuk dibahas? Bisa. Jadi saya memiliki masalah tidak percaya diri ini sebenarnya sudah nggak tahu sejak kapan, tapi saya baru merasakannya akhir-akhir ini karena kita sering seperti presentasi gitu kan. Jadi saya itu merasa saya itu gak punya kelebihan yang tidak lebih baik dari orang lain. Saya selalu merasa saya itu gak bisa apa-apa gitu. Jadi karena hal itu juga saya kadang jadi iri sama orang lain, orang lebih baik, saya kok begini-begini, jadi seperti itu masalah saya. Oke, jadi untuk teman-teman nih apa saja faktor yang menyebabkan Desi bisa menjadi seperti itu? Saya. Oke, dari Angel berurutan ke Mona ya. Ya, jadi faktor penyebab itu adalah karena di sini kurang mencintai dirinya sendiri dan selalu berpikir atau sugesti tentang dirinya sendiri itu selalu negatif. Jadi faktor penyebabnya itu karena Desi suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi itu mungkin takut salah, kalau misalnya itu dalam hal percakapan. Nina? Kalau menurut saya mungkin Desi terlalu berpikir tentang hal-hal negatif yang belum tentu terjadi. Oke, Mona? Menurut saya itu kurangnya dukungan dan pujian dari sekitar. Terus nih teman-teman, solusi apa yang bisa Oke, jadi teman-teman, terus solusi atau saran apa yang bisa teman-teman berikan agar Desi dapat berubah? Saya. Oke, dari Angel ke Mona lagi ya. Jadi solusinya itu adalah Desi itu harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan selalu berpikir positif terhadap dirinya sendiri. Jadi solusinya itu ialah sebaiknya Desi mencoba untuk memberanikan dirinya keluar dari zona nyamannya dan bicara pada dirinya sendiri. Nah, jadi solusinya itu Desi harus bisa meyakinkan dirinya dan memberanikan dirinya. Oke, kalau menurut saya bisa dengan membangun kepercayaan diri dan juga belajar public speaking untuk dapat berbicara, untuk dapat percaya dengan ucapan yang kamu bicarakan. Mona? Kalau menurut saya belajar dari kesalahan dan tetapkan tujuan yang realistis. Oke, makasih semua. Jadi setelah mendengar solusinya, Desi apa yang bisa komitmen apa yang bisa Desi lakukan? Nah, terima kasih teman-teman sebelumnya buat solusinya. Jadi saya berkomitmen untuk mendengarkan solusi dari teman-teman, di mana tadi rangkumannya saya harus dan akan mencintai dan menghargai diri saya sendiri dan yakin pada diri saya sendiri bahwa saya itu punya kelebihan diri saya sendiri gitu. Nah, saya akan terus mengembangkan hal-hal baik yang menurut saya ada pada diri saya agar nanti kedepannya saya tidak merasa kurang percaya diri lagi. Demikian. Sekian pembahasan masalah kita pada hari ini. Oke teman-teman, setelah kita semua sudah berkomitmen, selanjutnya kita akan bermain game, yaitu adalah tepuk saya janji. Nah, jadi game ini bertujuan untuk meneguhkan komitmen kita, yaitu langkahnya seperti game pengakraban tadi, tapi kita ganti kata-katanya itu bukan nama lagi, tetapi kita ucapkan hal positif yang mungkin akan kita terapkan di diri kita. Setelah itu, setelah semua kita mengucapkannya, maka kita mengucapkan secara bersamaan saya berjanji, saya janji. Oke, mengerti? Oke, kita mulai. Lebih baik dari mana? Oh, tunggu malam. Dari Mona. Gitu Bu. 1, 2, 3, ya. Lebih baik, Lebih rajin, Lebih giat Menekan diri Berubah
saya itu sadar bahwa fokus dalam satu hal itu dapat merugikan diri saya sendiri. Nah, dengan adanya solusi yang diberikan teman-teman tadi, saya menjadi semakin yakin untuk mengubah hal tersebut. Oke, Rina. Jadi kemajuan yang tercapai ini saya akan mencoba menerapkan solusi-solusi dari teman-teman yang sudah mereka berikan, misal seperti menjaga pola hidup sehat dan beraktivitas berolahraga. Jadi saya sadar kalau jika saya terus ragu-ragu saya akan berada dengan buruk. Jadi saya telah menerima solusi-solusi dari teman-teman untuk agar bisa membuat diri lebih baik lagi, dan saya berpikir kalau tidak ada keputusan yang salah. Setelah kegiatan ini yang berkembang dari saya tersadarkan bahwa saya itu tidak perlu sebenarnya kalau percaya diri, karena setiap manusia itu kan punya keunikan dan kelebihannya masing-masing. Jadi setelah ini saya akan menyemangati, menghargai dan mencintai diri saya sendiri serta mengembangkan kemampuan saya. Oke, Rina. Saya sadar bahwa rasa ngantuk itu bisa terjadi karena saya bosan, dan sepertinya saya akan merefleksikan diri. Saya sadar bahwa kurang tidur itu banyak sekali hal yang akan merugikan diri saya. Maka saya akan berusaha untuk memulai kebiasaan dengan suasana kos dan akan menjalankan solusi yang diberikan oleh teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Setelah itu kesan-kesan apa yang dirasakan teman-teman sekalian? Oke, mulai dari Angel lagi. Oke, jadi pesan saya adalah itu saya merasa senang kalau untuk kegiatan di BPK karena saya mendapatkan solusi dari teman-teman dan saya harus melakukan solusi-solusi itu untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Oke. Jadi saya itu saya merasa senang karena saya tidak sendirian untuk menghadapi masalah gampang lupa saya ini. Bersama teman-teman ini saya dapat membantu saya dalam membuat saya mendapatkan banyak solusi dan dukungan. Saya juga merasa senang karena terbantu, karena teman-teman semua membantu saya mencari solusi dari masalah saya. Saya sama seperti teman-teman, saya merasa senang dan terbantu atas kepedulian teman-teman memberikan solusi kepada saya. Saya merasa senang karena terbantu dengan solusi-solusi yang teman-teman berikan. Sama dengan teman-teman semua, saya sangat senang dan sangat merasa terbantu karena sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, selanjutnya itu pesan-pesan dari teman-teman sekalian itu? Oke, kembali lagi dari sesi ya. Jadi saya berharap setelah mengikuti kegiatan ini kita bisa membuat perubahan dengan solusi yang diberikan teman-teman terkait masalah yang kita hadapi. Saya berharap kita bisa lebih terbuka dalam pembahasan. Saya berharap saya dan juga teman-teman dapat berkembang melalui pembahasan kita pada hari ini. Saya berharap saya dan teman-teman itu dapat berubah dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi dan mencari masalah yang masing-masing. Saya berharap teman-teman semua dapat saling berbagi ceritanya dan membantu teman-teman yang dapat bermasalah untuk menyelesaikan yang masing-masing. Saya berharap kita semua yang mengikuti kegiatan ini bisa merasa terbantu atas solusi-solusi yang ada. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Hampir selesainya kegiatan kita pada hari ini. Kesepakatan kita kegiatan selanjutnya. Baiklah teman-teman, kegiatan kita sudah hampir berakhir. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita akan melaksanakannya di mana dan jam berapa dan kapan? Di belakang biro. Belakang 3 belakang biro. Pada hari apa? Rabu jam 8. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk mengikuti kegiatan KKP kita ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Jadi di sini saya akan memimpin doa. Saya akan membawakan doa menurut agama Islam. Yang tidak seagama dengan saya dapat berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan KKP kami. Terima kasih Allah atas kelancaran yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah, sehingga kami dapat merasakan beban yang lebih ringan lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya pertemuan hari ini, bukakanlah pintu hati kami untuk segera merealisasikan alternatif penyelesaian dari masalah-masalah yang telah kami hadapi, yang telah kami ceritakan tadi, ya Allah. Dan Allah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan selalu sehingga kami dapat terus semangat meraih mimpi dan kesuksesan serta membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita bernyanyi. Jadi teman-teman, kita akan merefleksikan diri dengan PNP 3. Jadi saya akan membagikan kertas ini kepada teman-teman. Nanti teman-teman isi ya. Ya, baik, Kak. Jawabannya. Oke, ada bukan. Oke, nanti teman-teman setelah mengisinya serahkan kepada saya setelah kegiatannya selesai, teman-teman. Baik, Kak. Oke. Apakah teman-teman sudah selesai mengisinya? Sudah. Oke, silakan dikumpul teman-teman. Oke. Maka sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Laskar Pelangi. Kita akan bernyanyi sambil tepuk tangan ya teman-teman. Oke, baik, Kak. Oke. 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi di kegiatan kita berikutnya. Baik, Kak.